Halo, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejarah fisika menurut ilmuwan. Dan terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Marniati Jai, NPM 190531111007. Oke, langsung saja pada topiknya. Tokoh Thales. Thales ini adalah orang yang pertama kali berfilsafat pada zaman Yunani kuno. Thales ini lahir pada 624 sebelum Masehi di Miletus. Kemudian Thales ini mengawali sejarah filsafat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan sejarah filsafat pada Yunani kuno dimulai dengan munculnya berbagai pemikiran yang mendalam tentang realitas alam sebagai tempat manusia berpijak. Namun, kesadaran ini dilakukan oleh perenungan orang-orang yang dianggap bijak, dan lalu perenungan tersebut akhirnya terrumus dalam proposisi-proposisi yang sistematis. Sehingga orang-orang yang dianggap bijak tersebut disebut dengan filsuf. Kemudian, Thales mendapat gelar sebagai Bapak Filsafat karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales ini juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik bersama Anaximandros dan Anaximenes. Dan Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletus. Thales ini juga merupakan seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Sehingga dengan pemikirannya itu, Thales mulai terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Yang membuat Thales dapat melakukan prediksi tersebut adalah ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Dalam bidang politik, Thales pernah menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Selain itu juga ia pernah menjadi penasihat politik bagi 12 kota Iona. Selain itu, Thales ini juga mempunyai pandangan atau pemikiran tersendiri. Pemikiran Thales. Yang pertama adalah air sebagai prinsip dari segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu, di mana air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala yang ada di alam semesta. Thales berpandangan seperti ini atau berpikiran bahwa air itu adalah dasar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta karena kekuatan atau daya kreatif air sendiri ini tanpa ada sebab di luar dari dirinya atau ada bantuan, tanpa ada bantuan dari luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Pandangan Thales selanjutnya adalah pandangan tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini memiliki jiwa. Dan jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup tetapi juga di dalam benda mati. Jadi, tentang teori ini, materi ini berjiwa disebut helioisme. Jadi argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga karena mampu menggerakkan besi. Kemudian pandangan Thales yang selanjutnya adalah teorema Thales. Jadi di dalam
di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Thales. Jadi teorema Thales ini berisikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga adalah jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat adalah sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Yang kelima adalah sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudutnya yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Jadi isi dari teorema Thales ini dapat kita lihat seperti pada gambar A dan gambar B, yang berbentuk lingkaran dan berbentuk segitiga. Dengan isi dari teorema Thales ini, teorema Thales menemukan persamaan yang dimana DE per C sama dengan AE per C sama dengan AD per AB. Pandangan Thales yang selanjutnya adalah pandangan terhadap politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan kerajaan dari Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi, dalam pandangannya ini, Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Teos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Sekarang kita masuk dalam tokoh Anaximandros. Anaximandros ini dalam tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximandros ini berumur 63 tahun pada saat Olimpiade ke-58 pada tahun 547 atau 546 sebelum Masehi. Dan Anaximandros ini diperkirakan lahir pada 610 sebelum Masehi, dan kemudian Anaximandros ini juga meninggal setelah Olimpiade tersebut usai, sehingga waktu kematiannya diperkirakan pada tahun 546 sebelum Masehi. Kemudian Anaximandros ini juga dikatakan sebagai orang yang pertama kali membuat peta bumi karena berdasarkan dalam usahanya dalam bidang geografi dapat dilihat ketika ia memimpin ekspedisi dari Miletos untuk mendirikan kota perantauan baru ke Apollonia di Laut Hitam. Selain itu, Anaximandros ini juga menemukan atau mengadaptasi suatu jam matahari sederhana yang dinamakan Gnomon. Ditambah lagi, ia mampu memprediksi kapan terjadi gempa bumi. Kemudian, ia juga menyelidiki fenomena-fenomena alam seperti gerhana, petir, dan juga mengenai asal mula kehidupan, termasuk asal mula manusia. Selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan dari tokoh Anaximandros ini. Pemikiran dari Anaximandros ini yang pertama, tu apeiron, yaitu tu apeiron sebagai prinsip dari segala sesuatu. Tu apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan a dan peras, yang berarti tanpa batas. Tu apeiron ini bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Namun Anaximandros ini dia mempunyai atau dia berpandangan atau berpikir seperti ini, bahwa tu apeiron adalah sebagai dasar dari segala sesuatu. Meskipun Anaximandros ini merupakan murid dari Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya
yang mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, Anaximandros ini berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Jadi prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Jadi Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar dari segala sesuatu itu adalah to apeiron. Prinsip selanjutnya adalah prinsip Anaximandros selanjutnya adalah pandangan tentang alam semesta. Dengan prinsip to apeiron, Anaximandros membangun pandangannya tentang alam semesta seperti yang terlihat pada gambar. Jadi dalam pandangan ini Anaximandros berpandangan tentang alam semesta. Jadi menurutnya to apeiron itu berasal dari segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain. Yang panas membalut dingin sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Jadi dari yang dingin itu terjadilah yang cair sehingga membeku, dan yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Kemudian api yang membalut yang dingin itu kemudian terpecah-pecah sehingga pecahan tersebut berputar-putar kemudian terpisah sehingga terciptalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dalam pandangannya ini juga Anaximandros mengatakan bahwa bumi itu berbentuk silinder yang lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Bumi tidak mudah jatuh karena kedudukannya berada pada pusat jagat raya dengan jarak yang sama dengan semua benda lain. Namun mengenai bumi ini juga Thales berpendapat bahwa bumi melayang di atas lautan. Akan tetapi perlu dijelaskan juga mengenai asal mula lautan. Anaximandros menyatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Pandangan Anaximandros yang selanjutnya adalah pandangan tentang makhluk hidup. Anaximandros berpendapat bahwa pada awalnya bumi diliputi air semata-mata. Karena itu makhluk hidup pertama yang ada di bumi adalah manusia. Jadi karena panas yang ada di sekitar bumi, ada laut yang mengering dan menjadi daratan. Jadi disitulah mulai ada makhluk-makhluk lain yang ada atau yang naik ke daratan dan mulai berkembang di darat. Jadi ia berargumentasi bahwa tidak mungkin manusia yang menjadi makhluk pertama yang hidup di darat, sebab bayi manusia memerlukan asuhan orang lain pada fase awal kehidupannya. Jadi ia berpendapat bahwa pastilah makhluk yang pertama yang naik ke darat adalah sejenis ikan yang beradaptasi di daratan dan kemudian menjadi manusia. Jadi menurut Anaximandros adalah manusia adalah suatu bagian dalam dunia yang ada setelah dunia, dan segala makhluk hidup yang ada itu dikarenakan tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa adanya bahan makanan dan lainnya. Teori Anaximandros ini juga dikatakan sebagai teori evolusi yang pada abad 24 kemudian dikembangkan oleh para ahli yang lain. Jadi oleh sebab itu Anaximandros juga dapat dikatakan sebagai pelopor evolusi. Tokoh yang selanjutnya adalah tokoh Anaximenes. Anaximenes ini adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos yang sama seperti Thales dan Anaximandros. Jadi Anaximenes ini hidup sejaman dengan kedua filsuf tersebut. Jadi dapat dikatakan ia lebih muda dari Anaximandros. Jadi dalam tradisi filsafat barat bersama dengan Thales dan Anaximandros sebagai anggota mazhab Miletos, Anaximenes adalah teman, murid dan pengganti dari Anaximandros itu juga.
Jadi sebagaimana kedua filsuf Miletus yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar dari segala sesuatu. Anaximenes ini juga mulai terkenal sekitar tahun 545 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 528 atau 526 sebelum Masehi. Dalam pandangannya, Anaximenes berkeyakinan bahwa asal mula dunia adalah udara, sebab udaralah yang meliputi seluruh alam dan udara pula yang menjadi dasar hidup bagi manusia yang sangat diperlukan untuk bernafas. Jadi baginya, jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer, dan udara jika dipadatkan akan menjadi air. Dan jika dipadatkan lagi menjadi tanah dan akhirnya menjadi batu. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.